Bapak Nestor Sidauro. Pak, bisakah kita mengampuni orang yang tidak mau datang minta maaf kepada kita? Benarkah itu? Bagaimana pertanyaannya? Bisakah kita mengampuni orang yang tidak mau datang minta maaf kepada kita? Benarkah itu? Ya, gini Pak ya, ini soal mengampuni, ya dengan izin Tuhan, kami berharap nanti di tahun depan kita akan mengadakan kembali seminar mengenai keluarga pengampunan, keluarga penuh kasih karunia ya. Kita akan mulai lagi mudah-mudahan tahun depan di berbagai macam kota. Jadi salah satu topiknya memang mengenai pengampunan. Jadi begini, yang namanya mengampuni. Kalau kita belajar dari bagaimana Allah mengampuni kita, itu adalah inisiatif Allah. Jadi pengampunan itu dilakukan oleh siapa? Orang yang berinisiatif. Bukan karena ada orang yang datang membuat saya bereaksi. Bukan. Pengampunan itu satu aksi, satu inisiatif. Bukan suatu reaksi. Lagi. Pengampunan itu bukan reaksi, tapi itu adalah inisiatif dari yang memberi ampun. Allah berinisiatif mengampuni. Bukan karena saya yang minta ampun, tapi karena Dia yang berinisiatif. Itu awalnya begitu. Tapi Pak, ada firman Tuhan yang menyatakan bertobat. Sebentar dulu, sabar dulu. Jadi pengampunan itu adalah inisiatif dari yang memberikan pengampunan. Itu sebabnya Yesus di kayu salib mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak ada satupun juga yang menyalibkan Yesus saat itu yang minta ampun sama Yesus. Tidak ada ya. Tidak ada satupun orang yang saat itu menyalibkan Yesus, minta maaf sama Yesus, tidak ada. Tapi Yesus minta pada Bapa, ampunilah mereka. Demikian juga saat Stefanus dirajam. Tidak ada satu orang pun yang merajam Stefanus itu minta maaf kepada Stefanus. Tapi Stefanus berdoa juga, seperti Yesus. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi inisiatifnya itu datang dari kita yang mau mengampuni. Ada atau tidak ada orang itu datang minta maaf. Jadi sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan tadi, orang itu nggak datang minta maaf kepada saya. Ya enggak apa-apa. Kalau memang kita mau mengampuni tanpa syarat, ya ampuni saja. Lupakan saja, karena pengampunan itu keuntungannya bukan untuk orang yang diampuni. Sekali lagi, pengampunan itu bukan berakibat positif bagi orang yang diampuni, bukan memberikan keuntungan bagi orang yang diampuni, tetapi pengampunan itu memberikan dampak positif dan pasti memberikan keuntungan bagi orang yang mengampuni. Karena dia akan diampuni dosanya. Seperti dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di ayat yang lain dikatakan, barang siapa tidak mengampuni orang, maka dosanya juga tidak ampuni. Jadi kalau saya mengampuni seseorang, walaupun orang itu tidak minta maaf, itu keuntungan untuk saya. Dosa saya diampuni. Yang kedua, saya ada damai sejahtera karena saya tidak lagi menyimpan sakit hati dalam diri saya. Sudah melepas itu dengan pengampunan. Jadi tidak ada syaratnya orang itu harus datang kepada saya minta maaf. Karena kalau orang itu minta maaf kepada saya, ada kemungkinan saya pengampunannya jadi bersyarat. Syarat pengampunan saya adalah kalau kamu minta maaf sama saya. Kedua, kalau kamu begini, begitu. Ada syaratnya. Nah, saya inginkan mengampuni orang itu seperti Tuhan mengampuni saya. Saya tidak memberikan syarat. Karena itu semuanya keuntungannya bagi saya mengampuni itu. Saya bisa melakukan firman, saya bisa diampuni, saya merasakan damai sejahtera. Ya itu dia. Jadi, kembali, berat nggak itu? Bagi yang jarang mengampuni ya jelas berat. Tapi bagi yang biasa mengampuni, itu biasa-biasa saja. Itu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab siapa tadi yang bertanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nestor Sidauro. Horas lain. Pak. Horas.